Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Ayuwi Diastuti dari kelas 1 M4 dengan NPM 21311011079, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Saya di sini akan menjelaskan tentang evolusi teori manajemen teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik, teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga teori mesin, berkembang mulai 1800-an atau abad ke-19. Dalam teori organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya tersentralisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Dikatakan teori mesin karena organisasi ini menganggap manusia sebagai sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak pemimpin. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Dengan kata lain, bagi teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Manusia juga diasumsikan bertingkah laku atau bertindak secara rasional pula. Jika manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional, maka akan mudah bagi pihak manajemen untuk mencapai kepentingannya, terutama peningkatan produktivitas melalui peningkatan upah dan insentif bagi pihak pekerja. Teori organisasi klasik memusatkan perhatiannya pada penciptaan suatu himpunan teknik-teknik yang rasional, yang diperlukan dalam mengembangkan baik struktur maupun proses, dan juga mengarahkan suatu bentuk koordinasi yang mampu mengintegrasikan hubungan-hubungan antara bagian dari suatu organisasi. Ciri aliran klasik. 1. Aliran klasik mengembangkan prinsip-prinsip atau model universal yang dapat digunakan pada semua keadaan. 2. Melihat organisasi sebagai sistem tertutup yang diciptakan untuk mencapai tujuan dengan efisien. Yang ketiga, tema utama aliran klasik adalah efisiensi dan mekanistis. Yang keempat, berdasarkan perspektif sistem teori bersifat organisasi klasik bersifat tertutup. Yang kelima, berdasarkan perspektif tujuan bersifat rasional. Aliran teori klasik. 1. Teori birokrasi dikembangkan dari ilmu sosiologi. 2. Teori administrasi langsung dari praktek manajemen memusatkan aspek makro di sebuah organisasi. Teori manajemen ilmiah langsung dari praktek manajemen yang memusatkan aspek mikro sebagai sebuah organisasi. Semua teori di atas dikembangkan sekitar tahun 1900 sampai 1950. Teori organisasi klasik menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Tokoh yang ada dalam teori organisasi klasik adalah: yang pertama, Henry Fayol, tahun 1841 sampai 1925. Yang kedua, Max Weber, tahun 1864 sampai 1920. Yang ketiga, Mary Parker Follett, tahun 1868 sampai 1933. Yang keempat, Chester E. Bernard, tahun 1886 sampai 1961. Pertama, Henry Fayol. Manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol adalah: yang pertama, pembagian kerja; yang kedua, wewenang dan tanggung jawab; yang ketiga, disiplin; yang keempat, kesatuan perintah; yang kelima, kepentingan individual di bawah kepentingan umum; yang keenam, remunerasi; yang ketujuh, sentralisasi atau desentralisasi; yang ke-8, hierarki atau rangkaian perintah; yang ke-9, ketertiban; yang ke-10, stabilitas masa jabatan; yang ke-11, kesatuan pengarahan; yang ke-12, inisiatif; yang ke-13, semangat korps; yang ke-14, keadilan. Henry Fayol mengemukakan pula bahwa kegiatan dalam setiap industri dapat dibagi dalam 6 bidang, yaitu: 1. Manajerial; yang kedua, pembukaan termasuk di dalamnya statistik; yang ketiga, teknis atau produksi; yang keempat, komersial atau membeli, menjual, dan melaksanakan pertukaran; yang kelima, finansial atau pencaharian dan penggunaan modal secara optimal; yang keenam, kepastian atau perhitungan harta dan manusia. Yang selanjutnya menurut Max Weber.
Mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur mengenai peraturan dan wewenang dengan jelas atau value oriented. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas atau logis. Evaluasi prestasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu atau teknokratik. Organisasi apapun mempunyai orientasi pada berbagai sasaran, memerlukan pengendalian peraturan dan semua aktivitasnya dengan hati-hati. 6 prinsip tipe ideal birokrasi. Yang pertama, peraturan yang ada dalam birokrasi harus jelas dan tegas. Yang kedua, peraturan ruang lingkup kompetensi yang jelas. Yang ketiga, sumber dari otoritas atau kewenangan dalam keterampilan teknis, kompetensi, dan keahlian. Yang keempat, para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari para pemilik modal. Yang kelima, prinsip hierarki. Yang keenam, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Keenam prinsip di atas kemudian dipilih menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip struktural dan prinsip-prinsip prosesual. Prinsip struktural dirancang dalam beberapa hal penting, yaitu 1. Pekerjaan tidak dirancang dari sesuatu yang mudah dan sepele. Pekerjaan dirancang paling tidak bersifat emosional tetapi efisien dan memiliki konflik kepentingan yang minimum. Segala sesuatu menjadi bersifat umum dan tegas. Orang-orang dalam birokrasi dapat dipertukarkan dengan tepat. Prinsip prosesual merupakan akar dari model birokrasi yang konsep otoritas dan kekuasaan yang sah untuk melakukan sesuatu. Weber mengatakan ada 3 otoritas yang bisa dimiliki oleh seseorang, yaitu yang pertama otoritas tradisional, yang kedua otoritas birokratis, yang ketiga otoritas karismatik. Karakteristik birokrasi Weber. Pembagian kerja pekerjaan dari setiap orang dipecah-pecah sampai ke pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, rutin, dan ditetapkan dengan jelas. 2. Hierarki kewenangan yang jelas, formalitas yang tinggi, bersifat tidak pribadi atau impersonal. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai didasarkan atas kemampuan. Jejak karir bagi para pegawai, kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi. Yang selanjutnya adalah Mary Parker Follett. Manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi. Kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat dan yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. Fungsi kontrol atau pengendalian yang utuh. Memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dan faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Follett membuka jalan bagi teori manajemen untuk mengikutsertakan hubungan yang lebih luas, baik dari organisasi maupun dari luar batas organisasi. Selanjutnya adalah Chester Burnett 1. Orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri. Tetapi dalam mengejar sasaran, organisasi mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Zone of indifference atau area of acceptance, kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebagai sebuah organisasi. Mengidentifikasi organisasi informal dan mempromosikan aktivitas mengenali dan menggunakan kelompok informal di tempat kerja. Selanjutnya, Chester Burnett 2. Insentif. Uang. Yang pertama, uang dan material lain. Yang kedua, kesempatan non-material. Yang ketiga, kondisi kerja yang baik. Yang keempat, imbalan ideal atau kebanggaan. Tugas pemimpin, yang pertama, membangun dan mempertahankan sistem komunikasi. Yang kedua, menyiapkan pelayanan penting. Yang ketiga, menemukan tujuan dan manfaat organisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.